Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat yang selalu senantiasa Allah muliakan. Malam ini saya berada di Madinah Al-Munawwarah untuk menuju ke salah satu tempat yang paling bersejarah di antara sekian banyak tempat yang bersejarah, yaitu menuju Sakifah Bani Sa'idah, yang dimana lokasinya adalah sebelah barat laut atau sekitar 20 meter dari Masjid Nabawi. Sakifah Bani Sa'idah ini adalah tempat yang subur karena taman yang kurang lebih setengah lapangan bola. Kota Madinah adalah wilayah yang tentram dan penuh kedamaian. Ketentraman dan kedamaian itu kian terasa di Taman Sakifah Bani Sa'idah. Dan ini di depan saya yang ada gerbangnya, inilah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah, yang sukar dibayangkan di mana 14 abad silam adalah lokasi ini salah satu babak paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Yang terjadi di lokasi ini nyaris meledak atau nyaris terjadi perpecahan menjadi perang sipil yang mengoyak-ngoyak komunitas muslim yang masih muda usianya. Diriwayatkan para sejarawan awal Islam seperti At-Tabari dan Ibnu Ishaq, yaitu pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-11 Hijriah, saat Rasulullah SAW baru saja wafat, bahkan sebelum beliau dimakamkan. Puluhan kaum Ansor berkumpul di lokasi Sakifah Bani Sa'idah ini. Saat itu taman tersebut berdiri Sakifah, alias bangunan semacam pendopo milik salah satu keluarga Yahudi di Madinah, Bani Sa'idah. Pendopo itu terletak di sebelah timur yang saat ini berdekatan dengan Masjid Nabawi, yang di dalamnya dibikin taman-taman atau ada sumber airnya yang menjadi pengairan untuk taman tersebut. Kaum Ansor saat itu secara sepihak berencana menunjuk seorang di antara mereka, Sa'ad bin Ubadah, sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Mughirah bin Syu'bah, seorang anggota suku Thaqif dari Taif, yang mengetahui rencana tersebut langsung berlari lekas menuju rumah duka dan menemui Sayyidina Umar bin Khattab serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tengah menunggui jenazah Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mencium tanda-tanda bahaya. Ia meyakini penduduk di daerah Arabia yang telah ditaklukkan Islam tak akan menyetujui penunjukan tersebut, seperti politik pada zaman sekarang. Kepemimpinan minoritas warga Madinah atas daerah taklukan yang saat itu masih memandang suku Quraisy sebagai perwakilan mayoritas bakal menimbulkan goncangan politik, bahkan perang sipil. Ia kemudian mengajak Sayyidina Abu Bakar dan Abu Ubaidah, seorang muhajirin lainnya, menuju Sakifah Bani Sa'idah tersebut atau tempat ini zaman dahulu. Sayyidina Abu Bakar yang masih mendukai kepergian sahabat terkasihnya mulanya enggan berangkat. Ia akhirnya bersedia setelah menyadari gentingnya keadaan. Sementara Sayyidina Ali bin Thalib sebagai menantu daripada Rasulullah SAW harus tinggal untuk mengurusi jenazahnya baginda Rasul SAW. Di Sakifah perdebatan sengit mengemuka. Sejumlah anggota kaum Ansor bahkan mengancam akan memerangi mereka yang menolak penunjukan tersebut.
Sehingga Sayyidina Abu Bakar dengan kebijakannya kemudian berhasil menjelaskan bahwa meskipun suku-suku di Madinah tak perlu diragukan, kehebatannya adalah perintah Rasulullah SAW bahwa pemimpin komunitas Muslim saat itu harus dari Quraisy. Suku-suku Arab tak akan tunduk kepada pemimpin jika bukan dari suku Quraisy. Kata Sayyidina Abu Bakar seperti dikutip dari riwayat At-Tabari. Ia kemudian menawarkan kepemimpinan pada Sayyidina Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah. Kendati demikian, Sayyidina Umar membalik tawaran itu dengan meminta Sayyidina Abu Bakar bersedia dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Menurut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lebih layak karena beliaulah yang menemani Rasulullah di Guha saat keduanya hijrah ke Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW pada akhir hidupnya juga pernah merestui Sayyidina Abu Bakar mengimami sholat umat Islam di Madinah. Kaum Ansor pada akhirnya setuju dengan argumen Sayyidina Umar dan membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Setelah Rasulullah SAW dimakamkan atau dikebumikan, keesokan harinya baiat itu dikuatkan oleh 33.000 umat Muslim penduduk Madinah dan umat Islam untuk sementara terhindar dari perpecahan yang bisa memicu kehancuran. Saat ini Taman Sakifah Bani Sa'idah seperti beginilah keadaannya, dan alhamdulillah ini juga bertemu dengan beberapa peziarah dari Indonesia. Taman Sakifah Bani Sa'idah ini banyak yang urus kalau siang, ada yang dari Bangladesh, ada yang orang India, ada juga orang Indonesia yang tinggal begitu lama. Dan alhamdulillah inilah tempat yang begitu bersejarah bagi keberlangsungan umat Muslim di dunia. Di tempat inilah menjadi saksi bisu setelah wafatnya baginda Rasul SAW. Di tempat inilah pelantikan pertama bagi Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan alhamdulillah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali pun dilantik juga di tempat ini, sehingga Islam bisa mampu menyebar luas ke setiap pelosok dan penjuru dunia. Dan ini pelataran, di mana pelataran ini kosong karena ini perluasan daripada Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Dari Al-Munawwarah, saya doakan semua yang nonton bisa datang ke sini. Allah panggil menjadi tamunya, Rasulullah panggil menjadi tamunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga sedikit informasi tentang Sakifah Bani Sa'idah menjadi wawasan untuk kita semua. Amin ya Rabbal.